Bukan magang. Kenapa Qigui ada di sini? Qian, Su Qing, dan Su Haikang bertanya-tanya di benak mereka pada saat yang bersamaan. Sebelumnya, mereka semua mengira kalau Qigui tahu bahwa dirinya tidak bisa lulus ujian di rumah sakit kota Beijing, sehingga dia memilih tetap tinggal di kota Nan. Sekarang melihat sosoknya yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka, suasana hati mereka bertiga sedikit rumit. Su Qing tidak tahu dia sedang memikirkan apa, tanpa sadar dia langsung mengucap kata, Qigui. Ada banyak orang yang datang dan pergi di sana. Ada banyak pasien, dokter, dan perawat, lingkungan di sana sangat bising dan Su Qing dalam suasana hati yang rumit. Tetapi Qigui tetap menoleh untuk pertama kalinya, lalu melihat mereka bertiga yang berada di tengah-tengah kerumunan. Melihat bahwa itu adalah Su Qing, Qian, dan Su Haikang, Qigui tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya. Selain itu dia juga tidak berjalan menghampiri mereka. Dia hanya mengangguk ringan ke arah mereka sebagai salam. Su Qing mengerutkan bibirnya dengan wajahnya yang tampan, dingin dan tenang. Dia tidak bisa melihat emosi Qigui. Mata Su Haikang berkedip, memikirkan apa yang dikatakan oleh kakek Su. Dia melangkahkan kakinya ke arah Qigui dan berkata sambil tersenyum, apa kau juga mau pergi ke kafetaria untuk makan? Ayo pergi bersama. Qigui menjawab datar, tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Bagaimana mungkin aku membiarkannya? Su Haikang seperti orang tua yang baik, kau juga putri Qi Cangjing, mana mungkin aku membiarkanmu makan sendirian? Mendengar ini, Qigui mengangkat kepalanya dan melirik Su Haikang dengan mata aprikotnya yang gelap. Su Haikang terkejut. Dia tidak bisa memahami arti dari tatapan Qigui, tapi dia merasa sedikit malu karena suatu alasan. Kakak, apa kau juga magang di rumah sakit kota Beijing? Qian bertanya di waktu yang tepat. Suaranya lembut dan penuh perhatian, Papa selalu berpikir untuk bisa menemukan tempat magang yang bagus untukmu. Kalau dia tahu bahwa kau memasuki rumah sakit kota Beijing, dia pasti akan sangat senang. Qigui berkata dengan ringan, ini bukan magang. Dia hanya harus datang ke rumah sakit ini selama beberapa bulan sesuai dengan aturan kelompok ahli. Jadi ini bukan magang. Qian menghela nafas lega, matanya terkulai, dia melihat tas klinik bedah tangan di genggaman Qigui dan berseru, kakak, apa kau di sini untuk menemui dokter? Ada apa dengan tanganmu? Setelah mendengar kata-kata Qian, Su Qing dan Su Haikang memperhatikan tas di tangan Qigui. Qigui menjawab pertanyaan Qian, aku pernah sedikit terluka sebelumnya, jadi aku datang dan memeriksakannya. Qian berseru lagi, terluka. Sebelum dibawa pulang oleh mama. Bagaimana kau bisa terluka? Qigui memandang Qian dan dia sedikit tertawa kecil. Ketika dia mulai berbicara lagi, nada tenangnya menjadi lebih ringan, aku telah diserang oleh seseorang, dan pisaunya menggores telapak tanganku. Penyerangan. Pisau. Kata-kata itu langsung mengingatkan Su Haikang pada gangster yang sering bertarung. Ditambah dengan rekam jejak Qigui yang bahkan tidak menyelesaikan tahun kedua sekolah menengahnya, Su Haikang secara alami berpikiran buruk. Ternyata Qigui tidak hanya gagal masuk ke rumah sakit kota Beijing, tetapi dia juga pernah mengalami luka serius di tangannya karena perkelahian sebelumnya. Sebagai ahli bedah yang sering melakukan operasi, jika tangannya terluka parah, masa depannya bisa sangat buruk. Dia hanya akan bergantung dengan cara menemukan rumah sakit yang cukup bagus dan menjadi dokter biasa yang hanya bisa melakukan operasi kecil sederhana. Perbedaan perkembangan masa depan antara Qigui dan Qian sangat terlihat jelas. Tiba-tiba Su Haikang merasa sangat beruntung karena dia dengan tegas menolak permintaan kakek Su kemarin. Jika tidak, kalau sampai mereka menyinggung Qian untuk orang seperti itu, kerugiannya akan sangat besar. Permisi, bolehkah aku pergi sekarang? Qigui selesai berbicara. Melihat wajah tiga orang di seberang dengan ekspresi yang berbeda, dia tidak ingin berbicara untuk waktu yang lama. Dia mengingatkan dengan sedikit tidak sabar. Su Haikang kembali sadar dan berkata sambil tersenyum, iya, kalau begitu kami tidak akan mengganggumu. Mengetahui bahwa Qigui tidak memiliki kemungkinan pengembangan di dunia medis sama sekali, Su Haikang terlalu malas untuk berperan sebagai paman yang baik, sehingga dia membiarkan Qigui pergi. Qigui tidak mengatakan apa-apa. Setelah mengangguk kepada mereka bertiga, dia berbalik dan berjalan menuju kafetaria. Pak, bukankah sebenarnya itu kesempatan yang bagus untukmu? Su Qing mengerutkan kening. Mendengar apa yang dikatakan Qigui, Su Qing sebenarnya berpikiran sama dengan Su Haikang namun dia merasa ada yang aneh. Samar-samar aku merasa ada yang tidak beres. Melewatkan kebenaran begitu saja, Qian melirik Su Qing dan menggigit bibirnya. Su Haikang menggelengkan kepalanya dan berkata, kau masih muda dan tidak mengerti. Gadis itu tidak akan memiliki masa depan yang baik. Jika kita memiliki hubungan yang baik dengannya, kita hanya akan terlibat olehnya dan menghabiskan sumber daya keluarga Su untuk membantunya. Saat membicarakan tentang ini, Su Haikang menatap Su Qing dalam-dalam, Su Qing, kau akan mewarisi keluarga Su di masa depan. Kau harus ingat bahwa menghindari interaksi sosial yang tidak berguna adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Su Qing mengerutkan keningnya dan tidak berbicara apapun. Dia memahami apa yang dikatakan Su Haikang di dalam hatinya. Tapi intuisinya selalu merasa bahwa jika dia melakukan ini, dia pasti akan menyesalinya di masa depan. Oke, ayo kita makan dulu.
Qian menyela renungan Su Qing dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, jika kita terlambat sore nanti, kita akan dimarahi oleh Profesor Han lagi. Setelah diingatkan oleh Qian, Su Qing tidak mengatakan apa-apa lagi dan berjalan ke kafetaria dalam diam. Mereka tidak memperhatikan Qi Gui lagi dan tentu saja mereka juga tidak melihatnya. Setelah Qi Gui berjalan ke depan untuk beberapa saat, Han Qingxuan berjalan ke arahnya sambil tersenyum dan mengikutinya ke kafetaria. Kafetaria di lantai 2, ini adalah restoran yang khusus didirikan, untuk dokter-dokter senior di rumah sakit ini. Biasanya para dokter kelas atas akan sangat sibuk dan sulit untuk makan tepat waktu, sehingga di seluruh ruangan lantai itu dua hanya ada Qi Gui dan Han Qingxuan. Mereka sama sekali tidak perlu khawatir ada yang mengganggu. Han Qingxuan turun sendirian. Di depan mata semua orang yang tercengang, dia mengambil dua makanan dan membawanya ke lantai 2. Dia meletakkan salah satu makanan yang dia bawa dengan hormat di depan Qi Gui. Profesor Qi, ini mie daging sapi rebus yang kau mau. Terima kasih. Qi Gui berterima kasih padanya dan membuka sumpit sekali pakai di mejanya. Han Qingxuan juga memesan mie, dia makan, sambil berbicara tentang pekerjaannya. Dalam beberapa bulan, kau akan berada di ruangan kami untuk berkonsultasi dan aku akan membantumu. Qi Gui mengangguk, kau pasti akan bekerja keras untuk selanjutnya. Itu sama sekali tidak sulit. Han Qingxuan tersenyum, kau tidak tahu berapa banyak orang yang memohon padaku untuk mengubah posisinya, hanya demi mempelajari keterampilanmu dari dekat. Qi Gui diam saja mendengar pernyataan itu. Pada saat makan, Qi Gui telah mengetahui situasi khusus ruang bedah saraf rumah sakit kota Beijing, serta kondisi setiap pasien dari Han Qingxuan. Ini adalah dokumen yang telah aku kumpulkan. Setelah makan, Han Qingxuan takut Qi Gui tidak dapat mengingatnya, jadi dia mengeluarkan sebuah dokumen tebal untuknya. Kau dapat memeriksanya kalau sedang senggang, agar jadi lebih akrab dengan situasi klinik rawat jalan ini. Terima kasih. Qi Gui tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengambil informasinya. Pada siang harinya, Su Qing dan Qi Yan tiba di kantor Han Qingxuan lebih awal. Su Nianyan juga tiba, berdiri di dekat dinding sedikit jauh dari mereka berdua. Meskipun Han Qingxuan memberikan Su Qing dan Qi Yan kepada asistennya, dia masih mengajarkan beberapa hal penting secara langsung. Pukul 2 siang, Han Qingxuan masuk ke kantor ditemani oleh dua asistennya. Matanya memandang Su Nianyan terlebih dahulu, lalu matanya jatuh pada Su Qing dan Qi Yan yang terlihat sangat gugup. Kalian berdua, pergi ke ruang operasi denganku nanti. Han Qingxuan menunjuk Su Qing dan Qi Yan dengan suaranya datar, ketika saatnya tiba, bersiaplah dan perhatikan dengan baik saat kalian masuk ke dalam ruangan itu untuk belajar. Aku akan mengajukan pertanyaan setelah operasi. Petik 2. Su Qing dan Qi Yan tiba-tiba menjadi kaku. Mereka berdua bersemangat dan gugup. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan mendapatkan kesempatan yang baik untuk belajar di ruang operasi segera setelah mereka datang ke sana. Profesor Han, jangan khawatir. Kami pasti akan belajar dengan giat. Su Qing dan Qi Yan dengan cepat meyakinkan. Han Qingxuan tidak mengatakan apa-apa dan berjalan keluar dengan tangan di belakang punggungnya. Operasi dimulai pukul 3. Pertama, kalian periksalah persiapan yang perlu dilakukan sebelum operasi. Baik, Su Qing dan Qi Yan dengan cepat mengikuti. Melihat mereka bertiga akan pergi, Su Nianyan yang telah berdiri di sampingnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Profesor Han, bagaimana dengan saya? Bagaimana kalau sampai ada keajaiban? Langkah kaki Han Qingxuan berhenti. Dia melihat ke belakang dan melirik Su Nianyan, suaranya sedikit melunak, kau tunggu di sini dulu, orang yang akan membimbingmu akan tiba nanti. Kalimat ini sama seperti cambukan yang secara langsung mengejutkan Su Nianyan. Pikirannya kosong sejenak, lalu dia berkata dalam keadaan bingung, bukan. Anda yang membimbing saya. Han Qingxuan menggelengkan kepalanya, aku hanya bertanggung jawab untuk membantunya merekrutmu. Mendengar kata-kata Han Qingxuan, cahaya di mata Su Nianyan benar-benar redup. Pagi ini, dia pikir dia benar-benar telah menarik perhatian seorang dokter terkenal seperti Profesor Han. Saat makan siang, dia tidak bisa mengendalikan kegembiraannya dan terus berbagi cerita dengan Ibu Su sampai membuat Ibu Su kesal. Hasilnya sekarang, kejutan ini hanyalah kartu keberuntungan dengan waktu yang terbatas. Su Nianyan tidak tahu apa yang dia rasakan, sehingga dia hanya berkata, oh, yang hilang, lalu menyusut ke sudut dan berhenti berbicara. Hal itu karena dia terlalu percaya diri, padahal kemampuannya biasa saja. Tetapi dia secara delusi berpikir bahwa dia benar-benar dapat memenangkan hati seorang dokter terkenal di bidang medis. Ada banyak orang di sana, jadi Han Qingxuan tidak banyak bicara. Dia hanya menginstruksikan Su Nianyan untuk menunggu, lalu berbalik dan pergi. Qi Yan dan Su Qing mengikuti di belakangnya. Qi Yan menunduk, tapi mau tak mau mengangkat sudut mulutnya sedikit. Suasana hatinya yang mendung sepanjang pagi langsung membaik. Qi Yan berkata dalam hatinya, bagaimana mungkin Profesor Han bisa menyukai Su Nianyan, seseorang dengan kualifikasi biasa-biasa saja, bahkan memberinya perhatian khusus. Sekarang sepertinya Profesor Han menyenangkan Su Nianyan tadi, hanya karena Su Nianyan bukan muridnya, jadi tidak perlu terlalu ketat padanya. Qi Yan menganggap Profesor Han sangat kejam ketika dia berbicara dengan Qi Yan dan Su Qing.
Hal itu menunjukkan bahwa Profesor Han benar-benar menganggap mereka berdua sebagai muridnya sendiri, sehingga dia sangat ketat padanya dan melunak pada Sun Yanyan. Di dalam kantor, setelah semua orang pergi, Sun Yanyan hanya bisa menyeka matanya. Dia merasa tidak perlu bertanya kepada Profesor Han lagi. Padahal jelas dari kemarin hingga pagi ini, Profesor Han memberinya begitu banyak kejutan dan harapan, tetapi pada akhirnya dia mengatakan itu hanya sebuah kesalahpahaman. Pukulan besar ini membuat mata Sun Yanyan memerah. Tapi dia juga tahu bahwa itu bukan salah Profesor Han. Lagi pula, dia tidak pernah mengatakan bahwa dia akan menerimanya sebagai murid. Semuanya disebabkan oleh pemikirannya yang berlebihan. Sun Yanyan merasa sedih ketika telepon tiba-tiba berdering. Itu adalah panggilan dari Ibu Su. Suara Ibu Su sangat lembut dan anggun seperti biasanya. Yanyan, apa kabar? Tugas apa yang diberikan Profesor Han kepadamu? Sun Yanyan mengerucutkan bibir bawahnya, lalu berkata dengan senyum normal, tidak. Ma, aku sudah salah paham, ada orang lain yang akan membimbingku, bukan Profesor Han. Sekarang aku sedang menunggu Profesor itu kemari. Bukan Profesor Han. Ibu Su terkejut, lalu siapa itu? Aku juga tidak tahu. Profesor Han tidak mengatakan apa-apa, dia hanya membiarkan aku menunggu di sini, kata Sun Yanyan lembut. Ibu Su merasa sedih. Bahkan, meskipun dia tidak ada di sana, dia bisa membayangkan putrinya berdiri sendirian di ruangan itu. Memikirkan betapa bersemangatnya Sun Yanyan saat berbicara di depannya tentang dia yang diterima oleh Profesor Han, Ibu Su berkata dengan sedih, Yanyan, kau tidak perlu memaksakan diri, kembalilah jika kau tidak menyukainya. Ayo, kita kembali ke kota Nan. Bagaimana bisa? Mata Sun Yanyan merah, berusaha untuk tidak membiarkan air matanya mengalir. Dia berkata sambil tersenyum, aku sudah sangat puas bisa diterima magang di rumah sakit kota Beijing. Banyak mahasiswa yang tidak bisa masuk bahkan jika mereka mau. Apalagi, seandainya ada keajaiban dan orang yang menerimaku sebagai murid itu lebih kuat dari Profesor Han. Aku 4 kelompok lebih tinggi darinya. Ibu Su menghela nafas panjang dalam hatinya. Di seluruh Beijing, selain para jenius dari kelompok ahli, siapa lagi yang lebih kuat dari Profesor Han? Tetapi anggota kelompok ahli tingkat tinggi dari Institut Penelitian Nasional semuanya seperti harta nasional. Mereka hampir setiap hari sibuk setengah mati. Bagaimana mereka bisa memiliki waktu luang untuk datang ke rumah sakit umum seperti itu dan membimbing seorang mahasiswa magang? Profesor yang menyukai Sun Yanyan itu 80% hanya seorang profesor biasa di rumah sakit. Dia mungkin saja dipilih secara acak untuk menyelesaikan tugas membimbing mahasiswa magang yang didistribusikan oleh rumah sakit. Tapi Ibu Su tidak kuat jika mengatakan yang sebenarnya, karena bisa menghancurkan harapan putrinya. Dia menjawab sambil tersenyum, kau benar, pasti ada profesor yang lebih baik yang menyukaimu. Sun Yanyan memegang telepon dengan erat, mendengar ucapan tenang Ibu Su, dia mengangguk dengan putus asa, "Yah Ma, kalau Mama yang berbicara begitu, aku percaya." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pintu kantor didorong terbuka dari luar. Sun Yanyan terkejut dan baru saja akan menyapa, namun dia melihat bahwa orang yang masuk adalah Qigui. Sun Yanyan semakin terkejut. Dia tertegun sejenak, lalu dia berkata dengan heran, "Kak Qi, apa kau juga datang ke rumah sakit untuk magang? Profesor mana yang membimbingmu? Mungkin kita masih bisa bersama." Qigui menutup pintu dengan lembut sebelum akhirnya berbalik untuk melihat Sun Yanyan. Dia melihat ekspresi wajah Sun Yanyan. Dia tampak sedih dan bahagia, namun dengan air mata di matanya. Itu cukup bertentangan. Qigui berhenti, apa seseorang menggertakmu? Sun Yanyan menggelengkan kepalanya dengan cepat dan ketika dia melihat Qigui, dia tampaknya merasa jauh lebih sedih. Tidak, itu masalahku sendiri. Kak Qi, dengan profesor mana kau magang? Qigui menjawab singkat, aku tidak sedang magang. Bukan magang. Sun Yanyan tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menjadi gugup, ada apa denganmu, apa kau datang untuk menemui Profesor Han? Qigui menjawab lagi, aku akan mengajakmu magang. Apakah Han Qingxuan tidak memberitahumu? Sun Yanyan kebingungan. Dia merasakan beberapa tanda tanya besar muncul di kepalanya. Dampak ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Rumah sakit kota Beijing, mengizinkan seorang mahasiswa membawa mahasiswa lain untuk magang. Sun Yanyan bertanya dengan ragu-ragu dan sangat percaya pada Qigui. Qigui terdiam. Maaf, kukira Han Qingxuan sudah memberitahumu secara detail. Qigui membuka tasnya, mengeluarkan dompet berisi kartu, dan berkata sambil membalik kartunya, aku adalah seorang profesor kedokteran dan aku berada di Universitas Kedokteran Kota Nan hanya untuk pulih dari cederaku. Setelah berkata begitu, dia menyerahkan izin kerjanya kepada Sun Yanyan. Ketika Qigui tanpa basa-basi memanggil Profesor Han dengan panggilan, Han Qingxuan, Sun Yanyan sudah merasa ada yang tidak beres. Setelah Qigui menyerahkan izin kerjanya, Sun Yanyan langsung mengambilnya dan melihat. Bahan dari kartu izin kerja milik Qigui sama seperti kartu umumnya. Kartu itu terbuat dari plastik film yang sangat umum dan berisi kartu berwarna biru dengan informasi seperti nama, posisi, unit kerja, dan lain-lain, serta ada foto yang terpasang di sudut kanan atas.
Itu sama sekali tidak berbeda dengan kartu izin kerja yang dijual di pasaran. Tapi, ketika Sun Yanyan melihat unit kerja di kartu itu, matanya langsung melebar. Dia mengangkat kepalanya dengan tajam, lalu melirik Qi Gui, dan menundukkan kepalanya dengan tajam lagi, lalu melihat unit kerja dan fotonya lagi. Setelah berkali-kali hingga belasan kali memastikan surat kerja Qi Gui, dia akhirnya menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Kak Qi, apa kau termasuk kelompok ahli tingkat tinggi dari Institut Penelitian Nasional? Apa itu kelompok yang bahkan Profesor Han Qingxuan baru saja bergabung?" Petik 2. Qi Gui menunggu dengan sabar hingga Sun Yanyan bereaksi dan dia berkata dengan tenang, "Bukan." Ternyata hanya nama yang sama. Sun Yanyan menghela nafas lega. Hingga akhirnya, sebelum Sun Yanyan bisa kembali tenang, dia mendengar Qi Gui berkata lagi, "Dia baru masuk kelompok terendah, sedangkan aku masuk di tingkatan, sekitar 4 kelompok lebih tinggi darinya." Doa yang terkabul. Kelompok ahli tingkat tinggi dari Institut Penelitian Medis Nasional bukanlah kelompok besar, namun diatur sesuai dengan kekuatan anggota kelompoknya, sesuai dengan nomor 1,2, 3,4. Grup keempat adalah lapisan bawah. Umumnya, anggota yang baru saja masuk ke grup ahli akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Lalu mereka akan dipromosikan atau dikeluarkan dari grup sebagaimana mestinya. Tingkat pertama adalah tingkat tertinggi dan juga merupakan lokasi dari kelompok inti para dokter. Qi Gui, gurunya Wu Ziyuan, Zhou Wei dan yang lainnya berada di kelompok pertama. Sun Yanyan masuk ke situs web resmi kelompok ahli tingkat tinggi Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional. Dengan tidak percaya, dia memasukkan nomor pekerjaan di kartu Qi Gui. Situs web resmi miliki grup pakar memiliki teknologi internet paling mutakhir di dunia. Sun Yanyan baru saja memasukkan nomor pekerjaan Qi Gui untuk masuk ke web itu. Segera web itu menunjukkan seluruh kehidupan dan masa lalu Qi Gui. Web itu menyiarkan penghargaan dan hasil penelitian serta pengembangan Qi Gui melalui proyeksi layar. Sun Yanyan menatap kosong pada penghargaan, hasil penelitian dan pengembangan, serta membaca beberapa artikel tentang kompetisi nasional untuk mahasiswa kedokteran, yang pernah diberikan oleh Qi Gui kepada mereka. Pada saat itu, mereka mengira bahwa Qi Gui rajin belajar, sehingga dia sering memberikan artikel terbitan luar negeri terbaru untuk mereka lihat. Namun mereka tidak menyangka bahwa publikasi artikel-artikel itu dilakukan oleh Qi Gui sendiri. Setelah membaca semuanya, Sun Yanyan terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Dewa seperti apa yang berteman dengannya dulu? Pembagian internal kelompok ahli bukanlah rahasia dan Sun Yanyan juga tahu sedikit tentang hal itu. Melihat nama Qi Gui pada saat ini, tebakan yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul di hatinya. Sun Yanyan berkata dengan suara gemetar, "Kak Qi, jangan bilang, kau adalah Profesor Qi yang dikenal sebagai harta nasional dan harapan pengobatan masa depan." Qi Gui masih diam saja. Ketika Qi Gui akan membuka mulutnya, Sun Yanyan tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, "Tunggu sebentar." Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan ke sofa dan duduk sebelum berkata, "Kau bisa mengatakannya sekarang." Dengan begitu, jika kejutannya terlalu besar, aku tidak perlu khawatir akan jatuh ke tanah. Qi Gui sedikit terdiam, "Kau sudah menebaknya, apalagi yang kau ingin aku katakan?" Sun Yanyan terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba dia meraih ponselnya dan berteriak pada Ibu Su yang ada di seberang telepon, "Ma, doamu benar-benar terkabul." Ibu Su kebingungan. Setelah itu Sun Yanyan menjauhkan ponselnya, sehingga Ibu Su tidak bisa mendengar apa yang mereka berdua katakan, tetapi Sun Yanyan sangat bahagia dan bersemangat, sehingga Ibu Su ikut bahagia. Setelah Sun Yanyan selesai berbicara, dia menutup telepon, lalu menatap Qi Gui. Selain sedikit terkejut dia juga sangat bersemangat. Dia memiliki seorang teman sekelas, kemanapun mereka selalu pergi bersama, namun sekarang temannya malah menjadi gurunya sendiri. "Itu, Kak Qi." Tidak, Profesor Qi, apa yang kau ingin aku lakukan, sebutkan saja." Sun Yanyan berkata dengan gemetar. Qi Gui menjawab, "Kau bisa memanggilku Kak Qi. Aku akan melakukan operasi sore ini, kau kenakan setelan steril dan berhati-hatilah." Sun Yanyan merasa dia seperti telah menarik hadiah utama dari keberuntungan hidup dan kejutan datang satu persatu. Dia bingung dan pergi untuk mengenakan setelan steril. Dia adalah bagian dari operasi Profesor Qi. Di seluruh China, siapapun yang ada hubungannya dengan dunia medis tahu bahwa operasi yang dilakukan oleh Profesor Qi sangat berharga dan merupakan suatu berkah bisa melihatnya secara langsung. Bukan karena hal lain, tapi karena operasi Qi Gui sebelumnya adalah operasi super sulit yang tidak bisa ditangani atau tidak berani dilakukan oleh dokter lain. Metode dan teknik yang dia gunakan selalu meminimalkan kesulitan operasi. Semua orang ingin mempelajari cara berpikirnya, tetapi sejauh ini belum ada yang berhasil. Pakaian untuk mahasiswa magang masing-masing departemen disimpan di satu ruangan, dan ada beberapa lemari di dalam satu ruangan itu. Ketika Sun Yanyan datang, Qi Yan dan Su Qing sedang mendiskusikan apa yang baru saja mereka pelajari dari berkeliling bangsal dengan Profesor Han. Melihat Sun Yanyan, Qi Yan menyipitkan matanya dan tersenyum. Selanjutnya ada terlalu banyak informasi di dalamnya.